dalam keluarga, maka kepala sekolahnya siapa? Ayah. Benarkah kita bekerja untuk kebahagiaan anak? Belum tentu. Walaupun kita yakin saya ini bekerja seharian untuk menafkahi istri dan keluarga, tapi kalau kemudian ternyata kita melupakan dan melayani pengasuhan anak, belum tentu mereka bahagia dengan kita sebelum bekerja. Jadi kita mulai dari kita. Jika kita ingin menginginkan anak berubah ke arah lebih baik, maka kita yang harus pertama mengubahnya. Ingat, materi ini bukan hanya untuk sebagai kita sebagai orang tua, tapi juga sebagai guru secara umum harus begitu. Nah, ini prinsip pengasuhan. Yang pertama adalah menanamkan tauhid, menjaga potensi baik, kasih sayang, sabar, konsisten, dan komplain. Ini perlu dimiliki oleh guru. Jadi kalau kita menghukum itu juga menanamkan tauhid. Nah, kalau kamu melakukan sebuah kesalahan, kalaupun Umi tidak lihat, tapi Allah tahu. Dan kita menanamkan itu kepada anak-anak kita. Nah, sekarang ini zamannya teknologi gitu kan. Ketika kamu berada dalam sebuah tempat tertentu yang dimana orang tidak tahu, kemudian kamu berusaha untuk buka sebuah website yang tidak pantas, lalu kamu buka dan di saat itu kamu tonton, tiba-tiba kamu meninggal, kamu mati dalam keadaan apa? Nah, suul muslimah. Nah, penanaman tauhid ini harus kita berikan kepada anak-anak. Yang kedua adalah menjaga potensi baik. Makanya saya bilang tadi, setiap anak sebenarnya memiliki potensi baik. Lalu pertanyaannya tadi kan, ada pertanyaan dari Ustaz Rizky, ada anak kita yang begini-begini. Permasalahannya adalah karena ayah dan ibunya tidak menjaga potensi baiknya. Sehingga ketika kemudian dia bergaul di masyarakat, bergaul di lingkungan sekolah yang tidak baik, akhirnya potensi baiknya hilang dari diri mereka. Maka kita sebagai guru, sebagai ayah, sebagai ibu harus menjaga potensi baik ini. Lalu pola asuh yang berikutnya adalah kasih sayang. Jadi guru tuh harus benar-benar memiliki kasih sayang yang luar biasa. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, terlambat datang ke sekolah, kita bantu cari solusinya. Apa sih masalahnya seperti itu? Dan yang paling penting adalah membutuhkan sebuah kesabaran. Dari semua prinsip pengasuhan itu, yang terakhir adalah konsisten dan komplain. Nah, nanti ada bahasanya. Nah, itu tadi saya bilang, kalau kita menghukum, ini ilmu parenting ya, pada prinsipnya adalah tidak boleh menakut-nakuti. Ini bagian daripada menanamkan tauhid. Kalau misalkan kita punya anak, ayo nak, jangan suka jerit-jerit malam-malam. Nanti ada juri loh, ada genderuwo loh. Genderuwo itu apa? Juri itu apa? Nanti anak-anak akan bertanya begitu. Harusnya kita tanamkan sebuah nilai-nilai kepada tauhid kepada anak-anak. Nah, kalau kamu tidak sholat di usia balik, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang tua dari kecil sudah berbohong sama anak-anaknya. Misalkan begini, ini anak belum balik nih, tapi udah ditakut-takuti, ayo nanti misalkan 5 tahun, kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka loh. Kalau anak kecil 5 tahun nggak sholat, 5 tahun nggak sholat bisa masuk neraka? Enggak kan? Anak itu menanggung dosanya ketika sudah balik. Makanya hati-hati kalau kita bicara. Lagi-lagi penanaman tauhidnya harus benar-benar. Nih pesan Luqman kepada anaknya. Ini di sini ada Hafizul. Silakan dibuka di surat Luqman ayat 13 sampai 19. Apa kata Luqman yang pertama? Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak juga. Yang pertama kata Luqman, larangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapak. Ini harus kita harus bisa mencontoh bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Nah, kamu di sekolah baik kepada gurunya, tapi ketika di rumah juga harus berbuat baik kepada ibu bapaknya. Sadar pengawasan Allah tuh yang saya bilang tadi. Anak-anak dia dan kita ini sangat rentan terhadap pornografi dan tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Bisa jadi ketika mereka di depan umum tidak melihat, tapi coba apa yang terjadi di kamar-kamar mereka dengan gadget mereka. Maka yang harus kita sadarkan kepada mereka adalah
Allah selalu mengawasi kita dan berikan sebuah ilustrasi yang sangat mengerikan. Nah, ketika saat itu Anda melihat sebuah foto atau video yang tidak senonoh, tiba-tiba Anda mendengar gitu kan, dan kemudian orang banyak orang tahu saat kamu meninggal itu ternyata di laptop kamu, di HP kamu sedang berputar sebuah video atau gambar, maka apa yang akan terjadi? Jadi kita tanamkan tuh rasa takut itu, sehingga kemudian mereka, oh iya, saya nggak mau mati dalam keadaan bermaksiat. Nah, anak-anak SMP sangat rentan seperti itu. Kemudian terutama tadi saya bilang persoalan yang kita temui dan kita diskusikan di awal dari orang tua yang pola asuhnya sangat kurang atau mereka kurang peduli. Luqman mengatakan lagi, ini yang menarik, kepada anak-anaknya mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar menghadapi persoalan. Yang jarang kita lakukan terhadap anak-anak kita adalah menyadarkan ini nih. Jadi anak-anak kita punya kewajiban apa nih? Amar ma'ruf nahi munkar. Ayo anak-anak SMP Islam dan Jiro, kita gerakan hati mereka. Nah, kamu punya tanggung jawab loh. Ini lihat di surat Al-Luqman. Kamu punya tanggung jawab untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Minimal sama siapa? Orang tuanya dulu. Misalkan, sudah usia SMP, nyetrika sendiri dong, nyuci sendiri dong, bantu ngepel dong, bantu nyuci piring. Sebenarnya dalam keluarga itu sangat mudah. Jadi gini, kenapa piring selalu bertumpuk gitu kan di wastafel itu? Kenapa? Karena ketika mereka makan tidak langsung dicuci sehingga bertumpuk-tumpuk. Nah, pendidikan pola akhlak atau orang lain dia sebut karakter gitu kan. Ayo, kalau kita sudah punya anak banyak, misalnya nanti, kalau ini mah, kalau misalnya suami aja belum ada. Kalau kita punya anak misalkan 10 gitu kan, kan kalau ibunya yang nyuci repot banget ya. Ayo kita tanamkan misalkan sebuah peraturan. Kalau yang makan ambil piring sendiri dan setelah itu cuci sendiri piringnya, tidak boleh ditaruh di wastafel sehingga kemudian numpuk. Nah, kita pola-pola kayak gitu kita pelajarkan. Kemudian anak-anak kita perlu kita sabar karena kamu berhijrah berpakaian syar'i seperti ini. Ini adalah